Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ruang hasil kali dalam. Nah, di video kali ini kita batasi terlebih dahulu. Jadi kita punya ruang vektornya itu atas lapangan real. Jadi lapangannya masih lapangan real ya, tapi ruang vektornya adalah yang sebarang. Karena di video sebelumnya tentang motivasinya ya, khususnya bisa dicek di kolom deskripsi. Nah, di situ kita sudah membahas mengenai ruang hasil kali dalam, konteksnya ruang vektornya adalah Rn atas R. Jadi di sini kita coba lebih general, tapi masih satu step terlebih dahulu supaya lebih sederhana. Nah, nanti untuk yang pengembangan selanjutnya bisa dicek lagi update-nya di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, kita bahas motivasinya terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya kalau misalkan kita punya ruang vektor, kita mendefinisikannya atas sebarang lapangan, ya kan? Di lapangannya ya yang penting ini ya, memenuhi sifat-sifat field. Jadi untuk perkaliannya dia punya inverse, otomatis ya dia harus punya elemen satuan kan kalau lapangan gitu, dan harus perkaliannya juga komutatif. Jadi secara umum atas lapangan. Tapi untuk di pertemuan ini kita khusus untuk membicarakan ruang vektor yang lapangannya kita menggunakan lapangan bilangan real dengan ya dilengkapi hasil kali dalam atau bahasa Inggris inner product. Jadi seperti biasa kita mulai dengan motivasi. Jadi motivasinya untuk inner product ini kita melihat di R2 dan R3 ya sebagai motivasi. Seperti yang kita tahu bentuk elemen di R2 ini seperti ini. Jadi ini sudah sangat familiar sekali mulai dari S1 itu kan juga, atau bahkan mulai dari SMA ya. Jadi SMA itu kan juga sudah mulai dikenalkan kan tentang vektor, dan vektornya juga masih di Rn. Nah, untuk yang ketiga bentuknya seperti ini, dan kita tahu kalau misalkan kita mencari panjang vektor di R2, kalau misalkan kita punya ini tadi ya, jadi kita mencari nomnya atau panjangnya, ya langkahnya bagaimana? Ini pakai Pitagoras kan, karena kalau misalkan kita punya seperti ini, terus ke sini X1, X2-nya ya misalkan ya, vektornya ke sini kan, ini X1, X2, berarti kan kita punya ke sini berapa, ke atasnya berapa, terus kita cari, ini kan siku-siku, nah kita cari panjangnya itu kan berarti ya jadi akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, untuk 3 atau di R3 ya kurang lebih sama kan, untuk langkahnya juga mencari panjangnya bisa dengan formula yang serupa. Nah, untuk contoh-contohnya ini tidak sulit. Kalau misalnya kita punya X-nya ini 50, berarti kan ya kita punya panjang dari vektor X itu jadi akar dari 0 kuadrat, berarti kan akar 25 berarti sama dengan 5. Vektornya seperti apa? Bisa kita lihat kalau seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, berarti kan kalau ke sini 5, berarti kan vektornya yang ini ya. Jadi ya kan otomatis ini jelas panjangnya. Nah, jadi untuk yang di R3 kurang lebih ya dari sisi pemaknaan kan sama untuk mencari panjangnya. Nah, bagaimana dengan jarak ya kan antara dua. Nah, nanti bisa ditentukan juga dari nomnya di sini. Jadi ini ya lebih lanjut nanti biasa kita notasikan ini ya kalau jarak vektor XY. Nah, ini nantinya didefinisikan sebagai nom dari vektor X dikurang Y. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya di sini X-nya, ini Y-nya, berarti kalau misalkan kita mau mencari jaraknya, ya kan dengan ini ya. Jadi dari atas tadi, kurangkan terlebih dahulu, kita punya 2 kurang 1, 1, dan sebagainya. Dan nah, kalau kita cari nomnya, berarti kan kita punya ini tadi, akar 1 kuadrat, ini 1 dari sini, terus negatif 3 dari sini,
3 dari sini ya. Jadi kita punya jarak vektor X dan Y dengan X-nya di atas ini adalah akar 9. Jadi sifat-sifat yang di R2 dan R3 ini kita kembangkan di Rn. Tapi sebelumnya kalau misalkan kita punya X dan Y itu vektor di R3 dengan komponennya seperti ini, nah kita juga titik. Dan ini sudah sangat familiar. Kenapa? Karena dengan hasil kali titik ini kita bisa mencari banyak hal. Pertama adalah salah satunya ya, bisa mencari sudutnya. Terus selanjutnya juga bisa mencari beberapa basis yang spesial kan. Jadi basis ortogonal ya. Dari sini. Jadi kita didefinisikan untuk di kasus di ini di R3 ya. Jadi di R3. Nah, produk itu kan intinya sebenarnya kita kalikan yang awal ini ditambah dengan yang kedua ditambah dengan yang ketiga, kita punya X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3. Jadi kalau misalkan kita punya kasus di R2 ya sama aja, jadi kita tidak punya yang terakhir kan. Jadi kita hanya punya ini kan, X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2. Nah, sifat-sifat di dot product ini ya kan, jadi kita abstraksikan untuk motivasi di ruang hasil kali dalam. Jadi kalau kita punya vektor di R2 dan di R3, nah dot product itu pasti dia simetri. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kan bisa kita balik kan. Jadi kita punya Y1X1 ditambah Y2X2. Ini akan sama dengan Y dot X kan. Jadi pasti selalu simetri. Dan yang kedua, kita punya sifat linier. Dan ini dapat dibuktikan dengan mudah ya dari definisi ya. Secara umum kalau di R2, di R3 dari definisi ya pasti akan memenuhi sifat kedua ini. Dan yang terakhir adalah definite positif. Kenapa? Karena kalau kita punya misal X-nya ini ya. Kalau kita dotkan X dot X itu kan jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu pasti lebih dari sama dengan 0. Dan kalau ini sama dengan 0, jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 0, padahal kita punya ini lebih dari sama dengan 0, ini lebih dari sama dengan 0, kan dua-duanya tak negatif, berarti mau tidak mau X1-nya harus 0, X2-nya 0. Berarti kita punya vektor X-nya adalah vektor 0. Jadi secara sederhana kita bisa melihat tiga sifat ini dipenuhi oleh dot product di R3. Jadi itu sifat kita abstraksikan. Jadi pertama ya sedikit mengingatkan ya yang di depan tadi, kita punya jarak ini kan yang panjang dari vektor ini ya X min Y ya. Dan kita bisa melihatnya juga sebagai ini akar dari X kurang Y didotkan dengan X dikurang Y. Nah selain itu seperti yang di awal tadi, salah satu manfaatnya kita mencari dot product itu kita bisa mencari sudut. Nah, sudut antara dua vektor. Jadi bagaimana cara mencari sudutnya? Kita peroleh seperti ini. Detailnya bisa di video yang sudah saya bagikan untuk yang minggu lalu ya. Jadi untuk yang motivasinya itu sudah, saya rasa sudah lumayan lengkap gitu. Jadi di sini saya hanya ingin mengulas sedikit lah untuk motivasinya. Jadi kita bisa mengeneralkan di ruang Rn ya. Dengan penjumlahannya seperti biasa, sudah kita familiar semuanya kan. Perkalian skalarnya juga sudah familiar. Dot produknya bagaimana? Ya kalau tadi kita yang pertama kali yang pertama ditambah yang dua kali kedua ya sama saja. Jadi ini dilanjutkan terus sampai di sini xn dikali yn. Produknya seperti itu dan dia akan memenuhi ketiga sifat di sini. Jadi pertama simetri, kedua linier, dan ketiga definite positif. Jadi ini yang akan coba kita abstraksikan untuk
definisi panjang, jadi dan jarak ya. Jadi ini nom atau panjang tadi kurang lebih ya analog ya cara mendefinisikannya. Dan saya rasa ini ya sudah familiar semuanya ya dengan panjang yang seperti ini untuk di RN. Salah satu yang menarik dari nom yang di RN itu adalah pertidaksamaan Schwarz. Jadi untuk yang di ruang hasil kali dalam, untuk yang selanjutnya itu ya banyak beberapa juga untuk yang cara pembuktiannya idenya pakai seperti ini. Jadi kita dotkan atau kita hasil kali dalamkan ya untuk entry-nya itu X plus TY nanti seperti ini ya. Jadi kita punya jadi idenya itu beberapa untuk yang pertidaksamaan ada yang diarahkan ke ini X plus TY karena ini kan kita tahu dia lebih dari sama dengan 0 kan dari definite positifnya kan ini. Dan untuk perhitungannya saya rasa hanya ini ya manipulasi jabar biasa. Jadi ya hanya perkalian biasa lah. Jadi saya rasa tidak perlu banyak dibahas untuk pembuktiannya. Tapi kata kuncinya, ide pembuktiannya ada di awal ini. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan sesuatu di aljabar, itu khususnya di bagian yang abstrak-abstrak ya, jangan ini, ya di analisis pun juga sama ya. Jadi buktinya itu jangan dihafal 100%. Jadi yang perlu dihafal ya kunci-kuncinya saja. Jadi kata kuncinya, oh kita punya ini, kan idenya kan ini kan. Terus yang diarahkan ke sini. Nah, jadi itu akan sangat mempermudah kita dalam ya ketika kita membuktikan sesuatu karena kita tidak hanya sekedar menghafal tapi kita coba memahami. Jadi dengan kunci-kunci tadi coba kita jalankan sendiri. Nah, sama seperti di R2 3 kita juga bisa mencari sudutnya ya dengan dot produknya kurang lebih analog ya di situ ya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, nilai cos itu kan ya kalau kita punya sudut itu kan itu 1 dan paling kecil adalah negatif 1 kan dari ya sudut ya. Kita tahu seperti ini kita juga punya sama. Jadi ini jadi menarik sekali ya. Dan lebih menarik lagi, nah kalau kita belajar di ini ya di analisis itu kan ada yang namanya ruang metrik kan. Jadi kita punya ruang terus ada jarak kan di situ kan. Nah, di sini memenuhi ya aksioma-aksioma di ruang metrik juga kan. Jadi yang pertama adalah jarak antara dua titik. Kalau misalkan kita ini ya, ada antara dua vektor. Di sini kalau misalkan kita punya X ke Y, kita menghitung dari sini ke sini. Dan yang sebaliknya, itu jaraknya ini akan sama. Ini maksudnya dari yang pertama. Jadi jarak antara X dan Y dan X itu akan sama. Dan yang namanya jarak, nah, kita butuh tak boleh negatif kan. Jadi bisa kita lihat dengan definisi dot product tadi pasti ya jarak di sini jarak antar dua vektor di Rn pasti tak negatif ya jelas itu dan jaraknya 0 kalau vektornya sama kan karena kita punya tadi kan ada akar terus di sini bentuknya kuadrat semua kan jadi mau tidak mau ya dua-duanya harus sama berarti kita punya dua vektornya harus sama dan yang terakhir kalau kita punya jarak jadi misalkan di sini X, Y, otomatis ya bisa kita lihat jarak antara X ke Y ditambah Y ke Z, ya kan? Jadi kita punya yang dua ini, itu yang ini ya. Dan ini pasti akan lebih dari atau sama dengan kalau misalkan kita langsung mencari jaraknya ada X ke Z kan, ini yang sini. Jadi selalu memenuhi seperti itu. Nah, untuk buktinya ini sebenarnya hanya ya kembali lagi ke definisi ya. Jadi sangat sederhana, hanya manipulasi aljabar biasa lah. Jadi, nah
salah satu hal menarik di sini, ini juga nanti akan coba kita generalkan ya sifat ini ya. Jadi kita juga punya x dot y itu akan memenuhi yang di kanan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sederhananya, kalau misalkan kita membuktikan yang kiri sama dengan kanan, itu kan lebih sulit ya. Karena kita punya yang di kiri kan pendek, yang kanan lebih panjang. Jadi lebih enak untuk eliminasi kan daripada kita menambahkan sesuatu. Jadi idenya ya paling enak ini dari kanan dibuktikan dia akan sama dengan yang kiri kan, sama saja kan. Jadi untuk buktinya sebenarnya menggunakan definisi, jadi x plus norm dari x plus y kuadrat ini kan by definisi kita punya seperti ini. Terus yang norm dari x min by definisi lagi, nah kita punya seperti ini kan. Jadi kita punya dua ini, kalau kita kalikan di sini 1/4, terus ini kali 1/4 juga, terus ini dikurangkan, nah hasilnya nanti jadi ya ini, jadi kita punya persamaan 1,6. Jadi kita punya untuk buktinya sebenarnya ya kembali ke manipulasi aljabar biasa. Khususnya di sini ya ada melibatkan dot product. Nah, dari sifat-sifat yang kita punya tadi di Rn, yang merupakan atas R ya. Jadi bisa coba abstraksikan. Nah, supaya kita mendapatkan definisi ruang hasil kali dalam yang lebih umum pada sebarang ruang di atas lapangan bilangan. Jadi kita menggunakan sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini kita melihat dia sebagai fungsi ya dari Rn cross Rn ke R dengan x dot y itu kan didefinisikan seperti ini tadi. Jadi kita melihat dia sebagai fungsi yang memetakan x, y ke ini ya. Dan di sini kita abstraksikan. Jadi Rn-nya ini kita abstraksikan jadi sebarang ruang vektor V, ini juga sebarang ruang vektor V, ya kan? Nanti di sini, nah aturannya itu yang penting memenuhi 3 sifat yang juga dipenuhi oleh dot product tadi. Ya apa? Jadi kita punya definisi 1.11 ini ya. Jadi 1.11 ini menjelaskan tentang definisi ruang vektor. Jadi ruang vektornya sebarang atas lapangan bilangan real R. Jadi kita punya hasil kali dalam itu apa? Ya intinya kita punya dia pertama fungsinya dari mana? Karena ini tadi bisa kita lihat ya pengabstraksiannya. Jadi Rn jadi sebarang ruang vektor V kan. Berarti kita punya di sini V cross. Nah, karena lapangannya ya kita batasi ya masih di lapangan bilangan real ya. Jadi kita bawa fungsinya itu untuk domainnya V cross V, untuk kodomainnya itu di lapangan bilangan yang memenuhi 3 aksioma seperti yang di dot product tadi. Berarti kalau bidangnya seperti ini, nah yang di dot product tadi jadi apa? Nah, kita lihat, pertama dia punya simetri ya. Jadi hasil kali dalam dari U, V akan sama dengan hasil kali dalam dari V, U. Terus untuk linearnya ini sama seperti yang di dot product tadi. Dan definite positifnya bisa dirasakan ya untuk jadi ini ya benar-benar similar ya dengan punya di dot product tadi karena kita terinspirasi dari yang dot product tadi. Karena sifat-sifat ini sangat menarik untuk dikaji. Ya contohnya kalau misalkan kita punya misal U dot V itu sama dengan misal 5. Terus selanjutnya kita punya misal V. Berarti kan kita bisa mencari untuk hasil dalam beberapa yang berkaitan. Jadi misalkan contohnya kalau punya di sini ada 2U lah misal di V. Berarti kan ini jadi apa?
Berarti kan kita punya alfanya 0, di sini betanya 2 kan. Berarti kita punya apa di sini 2 U, V kan. Jadi kita bisa menghitung ya beberapa yang masih berkaitan. Kalau misalkan kita punya fungsi yang kita punya di sini merupakan hasil kali dalam. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya tentang hasil kali dalam? Atau di sini kita punya ini ya, ruang vektornya sembarang ya. Terus lapangannya masih bilangan real. Jadi kurang lebih mirip sama seperti yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Oh, diam semua. Oke, kalau tidak ada berarti bisa kita lanjutkan ya. Saya cek dulu suaranya. Oke, kolom chat kosong ya. Tidak ada kan? Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, kita pertama sudah punya definisi dari ruang hasil kali dalam. Dan di sini kita punya definisi ini memfasilitasi untuk sebarang ruang vektor V, meskipun ya lapangannya masih kita batasi, karena kita start dari yang sederhana dulu, baru kemudian ya minggu depan baru kita yang kompleks ya. Di kompleks di sini maksudnya lapangannya himpunan bilangan kompleks. Jadi bukan kompleks sulit, tapi kompleks ya lapangan himpunan bilangan kompleks ya. Jadi oke. Nah, setelah kita punya definisi ini, bagaimana dengan contoh-contohnya? Karena kalau kita mendefinisikan sesuatu tapi tidak ada contohnya, ya kan buat apa kan kita mendefinisikannya kan? Jadi kita perlu untuk melihat apa contohnya dari ruang hasil kali dalam. Jadi yang perlu diingat penekanannya ya ini ya, 3 sifat ini tadi ya. Jadi untuk contohnya, untuk yang perlu ditunjukkan itu 3 ini ya. Ya, pertama ini fungsi lah, atau pemetaan ya. Jadi untuk di contoh-contohnya, nah pertama ya kita punya di Rn dengan dot product itu jelas merupakan hasil kali dalam pada Rn ya. Dan kita sebut dengan hasil kali dalam standar. Kenapa? Ya dot product itu kan memenuhi tiga-tiganya ini kan, sudah kita bahas di depan tadi. Contoh yang kedua, kalau misalkan kita punya ruang vektor Rn, terus di sini kita definisikan fungsinya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, itu kita definisikan seperti ini. Ya kan? Jadi alfanya itu ini ya, di R ya, dan positif. Jadi penekanannya di sini dia positif. Kalau positif, jadi sederhananya seperti inilah. Kalau misalkan kita punya di R3, contohnya ya, contoh yang tidak umumnya ya. Jadi misalkan di R3 kita definisikan misalkan XY itu sama dengan, misal kita definisikan 2X1Y1 ditambah 5X2Y2 tambah misalkan 6X3Y3 ya kan. Nah ini kita bisa buktikan bahwa dia merupakan hasil kali dalam. Selama ya ini tadi koefisien dia harus positif ya, bilangan real positif. Jadi penekanannya di sini. Jadi alfa 1, alfa 2 sampai alfa n itu semuanya bilangan real positif. Jadi ini. Dan secara umum kita punya, kalau misalkan kita definisikan seperti ini, kalau masing-masingnya dia ini lebih dari 0, ini lebih dari 0, dan ini juga lebih dari 0, ya kita peroleh dia merupakan hasil kali dalam. Jadi fungsinya itu merupakan hasil kali dalam. Dan kalau ruangnya itu kan ya Rn-nya ya. Jadi Rn ditambah dengan definisi seperti ini, nah dia jadi ruang hasil kali dalam. Nah contoh lain apa yang bukan di
Rn. Dari tadi kan ya kita ingin mengeneralkan yang awalnya kasus di Rn jadi sesuatu vektor yang sebarang, tapi kok contoh-contohnya masih di Rn kan. Jadi ya langkah lebih baiknya kalau kita memberikan contoh lain yang bukan di Rn. Jadi ini contoh pertama, misalkan kita punya ruang vektor P. Isinya apa? Ya isinya adalah polinomial dengan derajat itu maksimal 2 ya di sini ya. Jadi kita punya polinom di sini. Kenapa saya kan maksimal 2? Karena ya setelah ini kan tidak ada lagi kan. Jadi derajatnya di sini maksimal 2. Jadi di definisi fungsi dari P2X cross P2X ke R. Jadi kan di definisi tadi kita punya fungsinya kan dari V cross V ke R kan. Misalkan kita ambil V-nya sama dengan 2X kan berarti jadi seperti ini. Nah, definisi kalau misalkan kita punya dua buah polinom, ya kan, polinom di P2X ini, nah, ini didefinisikan, ya kita lihat di sini A0 dengan B0 dioperasikan, kita peroleh jadi di sini ya. Terus selanjutnya kita punya A1, 1 dioperasikan, nah ini jadi di sini. Terus yang kita punya A2, B2 dioperasikan, kan jadi di sini. Jadi idenya ini sebenarnya mirip seperti di R3 dot product ya. Dan untuk pembuktiannya, pembuktian bahwa dia merupakan ini ya hasil karya dalam ya kurang lebih akan sama seperti pembuktian yang di dot product. Jadi kita punya ruang vektor ini, jelas dia ruang vektor atas lapangan bilangan real. Dan kita punya fungsi ini akan menjadi hasil kali dalam. Nah, contoh lain apa yang mungkin masih berkaitan, tetapi ya tidak ini ya, tidak terlalu dekat lah dengan dot product. Jadi contoh lain, misalkan kita punya ruang vektor semua fungsi kontinu pada interval AB. Jadi isinya itu fungsi-fungsi dan kita himpun semua dinotasikan dengan C. Ini AB, jadi bisa dilihat ini intervalnya tertutup. Siku. Jadi itu sangat berpengaruh ya kalau misalkan kita mendefinisikan sesuatu. Jadi interval terbuka, tertutup, terbuka sebelah itu harus clear di depan. Jadi kita punya fungsinya, terus selanjutnya kita definisikan fungsi. Ini fungsi dari mana? Berarti kan fungsinya ini dari, bisa kita lihat dari mana? CAB, ya kan? Cross CAB, ini enggak, ini ya, ke R ya. Jadi bisa dilihat fungsinya ini, dan kita integralkan ya, karena masing-masingnya itu kontinu, ya kan? Pada interval tertutup, dikalikan itu kan juga masih ini ya, masih kontinu ya, dua fungsi kontinu kan. Terus kita cari integralnya. Nah, integral tertutup itu kan ya otomatis ini hasilnya jadi anggota R kan. Jadi cocok ya sama definisinya kita ini kan. Jadi benar-benar domainnya itu dari C A, B cross C A, B dibawa ke R ya. Dan di sini kita punya ya intinya kalau untuk pembuktiannya sebenarnya pakai sifat-sifat dari fungsi kontinu dan ya seperti biasa ya, tidak rumit lah. Jadi saya bisa tinggalkan karena ya kan sudah mengenal semua kan tentang integral khususnya tertentu kan. Jadi pakai sifat-sifat itu. Jadi bisa kita tunjukkan 3 tadi ya. Jadi pertama tunjukkan diasimetri, 2 linear, ketiga definite positif. Jadi selalu itu untuk menunjukkan ya merupakan dalam. Nah, contoh lain yang relatif lebih sederhana, itu kalau misalkan kita punya suatu matriks A ukuran N kali N, jadi kalau misalkan kita punya seperti ini kan, A-nya, jadi A11, A22, dan seterusnya, ini ada A12 ya, dan seterusnya ada A1N, A21, dan seterusnya, di sini AN1, di sini ada ANN ya. Jadi trace itu kan jumlahan yang di diagonal.
Makanya kita punya trace-nya itu jadi jumlahan dari AII, dari 1 sampai N. Nah, ternyata kalau misalkan kita kan jadi M, himpunan semua matriks N kali N, entry bilangan real kan. Jadi ini V-nya kita punya ini. Itu membawa dua vektor di sini, A, B di sini ya. Dia dibawa ke mana nih? Berarti kan trace dari B transpose kali A. Jadi sama seperti ini ya. Jadi kita menuliskannya bisa pakai yang atas, bisa pakai ini kan. Sama saja maknanya. Dan bisa kita tunjukkan dia merupakan hasil kali dalam. Sekali lagi apa yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan tiga tadi, pertama simetri, kedua linear, dan ketiga definite positif. Jadi itu beberapa contoh tentang ruang hasil kali dalam dan beberapa hasil kali dalam juga di ruang vektor tertentu ya atas lapangan bilangan real. Nah, ini ada beberapa latihan bisa dicoba dan ini ya ada kunci jawabannya juga kan. Jadi kalau misalkan latihan terus nggak yakin, nah bisa dicocokkan dengan kunci jawabannya. Terus karena masih cukup waktunya, jadi kita lanjutkan ya tentang panjang, jarak, dan sudut dalam ruang hasil kali dalam. Dan sekali lagi di sini dibatasi lapangannya masih ruang vektor atas lapangan bilangan real. Jadi di awal tadi kita kan sudah membahas ya kalau di R2 dan di R3 panjangnya itu kan panjang X tadi kan kita definisikan akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini sebagai, jadi kita punya ini bisa dilihat sebagai kita punya di sini X1, X2 didotkan dengan X1, X2 kan. Dan kita sudah bahas di pendefinisian ruang hasil kali dalam, ini bisa kita perumum ya. Secara umum bisa kita tuliskan seperti ini kan. Jadi kita punya ini akar dari ya U, U ini ya. Jadi bisa dirasakan kalau dari sisi pendefinisiannya, untuk abstraksinya itu kan kurang lebih ya banyak hal ya dari dot product tadi ya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita bisa memahami terlebih dahulu untuk yang di kasus Rn atas lapangan R. Nah ini dikembangkan sedikit, ruang vektornya umum kan. Nah untuk jaraknya juga ya kurang lebih kan bisa dilihat ya, ini untuk definisinya kan kurang lebih kan sama kan jadinya kan. Ini U minus V ya, bukan U minus U ya, U minus V. Di sini U minus V, di sini seperti ini ya. Jadi bisa dirasakan kalau ya semuanya itu kita memiliki definisi itu kan ya muncul secara alami kan, tidak yang dibuat-buat. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya ini P2X itu isinya tadi ya polinom-polinom yang derajatnya maksimal 2 ya kan. Nah misalkan kita mencari panjangnya dari suatu vektor di P2X, ya kita punya seperti ini kan. Karena tadi kan sudah kita definisikan ya untuk hasil kali dalamnya seperti apa kan. Jadi nom yang berkaitan akan berbentuk ini. Nah, kita punya satu sifat di sini. Kita punya V itu ruang vektor hasil kali dalam real. Jadi maksudnya hasil kali dalam real ini ya lapangannya itu atas bilangan real ya. Jadi kita punya untuk sebarang dua vektor UV di V dan skalar alfa di R, kita punya nom dari vektor alfa dikalikan U. Jadi ini dikalikan dulu ya alfanya ke V-nya, akan sama dengan nilai mutlak dari alfa. Jadi kan ini alfanya kan di R kan, bisa kita ambil mutlaknya.
baru dikalikan dengan panjang dari vektor U. Dan yang kedua, pertidaksamaan segitiga seperti ini. Ya, intinya buktinya ini kita menggunakan dari kali dalam yang simetri tadi, terus tadi linier dan definite positif ya. Jadi itu di otak-atik untuk membuktikan. Untuk ya sebenarnya kalau dari langkahnya, idenya ya sama seperti yang di RN. Di RN atas R ya. Oke. Nah, untuk yang di ruang hasil kali dalam yang secara umum kita juga punya sudut. Sudutnya bagaimana ya bisa dilihat ya. Kalau misalkan di dot product kan kita punya seperti ini kan. Nah, kalau disebar di dalam bagaimana? Nah, tadi kita sudah sempat membahas pertidaksamaan Schwarz ya di depan tadi. Untuk yang di kasus di R3, nah itu juga bisa kita perumum di ruang hasil kali dalam V. Jadi kita punya hasil kali dalam ini sama dengan ini dikalikan ini ya. Nah, buktinya bagaimana? Ya, kita gunakan definite positifnya. Jadi sudah disinggung di awal tadi kan, ide pembuktiannya kita bentuk ini. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita menunjukkan sesuatu itu jangan dihafal semuanya, yang dihafal ya kunci-kuncinya saja. Ini kan bisa dikatakan kunci untuk pembuktiannya. Karena ya ini ide ya. Jadi idenya ya kita pakai ini karena dia definite positif. Berarti kita punya ini ya, dia lebih dari sama dengan 0. Nah, sisanya itu ya mainkan saja yang di definisi dari ruang hasil kali dalam. Kan kita punya definisi yang kedua itu kan bisa linearitasnya itu kan bisa buat mengeluarkan seperti ini tadi kan, dan seterusnya. Ide pembuktiannya sebenarnya ya kurang lebih sama seperti yang di RN atas R. Untuk sudutnya bagaimana? Ya sudutnya untuk pendefinisiannya ini kan juga sangat natural kan, bisa kita bandingkan dengan kasus di R3 tadi ya. Jadi ya sangat-sangat alami ya, kenapa kok kita mendefinisikannya seperti ini. Menariknya, meskipun kita punya di sini sudah lebih umum, tapi nah nilai dari cos-nya ini, jadi kan ini kan kita punya cos theta kan, nilainya seperti ini. Nah, nilai cos-nya masih ya dia tidak akan melebihi 1 dan tidak akan kurang dari negatif 1. Jadi ini sangat menarik sekali kan, karena ya kalau di sudut biasanya kan kita juga punya cos itu ya maksimal 1, paling kecil minimal itu negatif 1 kan. Jadi sangat menarik sekali kan di sini. Meskipun ya kita punya hasil kali dalamnya ini ya sebarang kan. Jadi ini tidak hanya yang dot ya kan. Jadi tidak hanya yang hasil kali titik. Jadi kita punya definisi secara umum. Nah, untuk contohnya bagaimana kalau misalkan kita punya dua buah vektor yaitu U dan V di R4 ya, yang supaya agak berbeda ya. Jadi misalkan kita punya hasil kali dalamnya bukan dot product ya di sini ya. Karena kita punya di sini 2, 3, 4, 5 kan. Kalau dot product kan di depannya ini harus 1 semua kan. Kalau dot product. Tapi tadi sudah sempat kita singgung kalau misalkan semuanya di sini positif, ya kan? Ini masih hasil kali dalam. Mencari sudutnya, jadi kita cari ya gunakan ini. Pertama kita U dan V-nya ini kita ya cari dulu di sini. Kalau misal di ini hasil kali dalam standar kan. Jadi kita masukkan ya formulanya ya seperti yang di hasil kali dalam standar kan. Ini juga hasil kali dalam standar. Kita peroleh kosinus sudutnya itu jadi negatif 3/2 kali akar 15 ya.
Tapi kalau misalkan kita pakai hasil kali dalam yang kedua ini, yang pakai 2.5, jadi yang ini pakai 2.5, masukkan ke formulanya, ya kan? Jadi ini ya sudah diketahui ya, kenapa kok ini angkanya 2, 3, 4, 5, sudah diketahui dari soal. Nah, ya sudah, kita bisa mencari cos sudutnya. Jadi sederhana sekali kan, tapi memang butuh ketelitian. Ya hasil kali dalamnya berbeda, tidak hanya sekedar yang dot produk kan. Jadi harus lebih berhati-hati itu. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan kan dipotong, tidak ada masalah ya. Karena ini berkaitan juga nanti kan dengan yang selanjutnya kan. Jadi ya memang penting sih. Oke. Untuk contoh lain saya rasa bisa ditinggalkan ya, karena ini idenya kurang lebih sama seperti yang di dot product kan. Dan untuk perhitungannya kan ya perhitungan biasa, pakai bilangan biasa. Jadi saya rasa sederhana. Untuk yang tadi kan sudah sempat dibahas, hasil kali dalamnya pakai integral kan. Jadi misalkan interval tertutupnya negatif 1,1. Nah, bisa kita cari juga sudutnya. Dengan caranya bagaimana? Ya sama. Jadi bisa dirasakan kan di sini kan, untuk di aljabar linear yang sudah mulai abstrak seperti ini, ya tidak bisa kita menghafalkan suatu definisi ya hafal tok, itu ya nggak bisa. Karena semuanya kembali lagi ke konteksnya. Jadi contohnya seperti ini, kalau hasil kali dalamnya ini ya yang kita pakai di formulanya ya itu tadi ya. Jadi benar-benar pemahaman itu penting. Dan sekali lagi ada latihan, beberapa latihan ya. Jadi bisa terus ya ada rangkuman materinya, ada tes formatifnya, dan bisa dikerjakan ya. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan ruang hasil kali dalam itu tentang ortogonalitas dan proses Gram-Schmidt. Jadi apa yang dimaksud dengan ortogonal itu ya intinya dia tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan kita punya vektor yang pertama ke sini, untuk yang di kasus dot product ya ini ya, yang satu ke sini, nah sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Jadi kalau di ruang hasil kali dalamnya yang lain itu bisa jadi penggambarannya tidak seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini lebih ke hasil kali dalam standar. Makanya kita bisa benar-benar melihat sudutnya 90 derajat itu ya 90 derajat yang kita ketahui lebih umum. Nah, itu berbeda lagi kan. Tapi pada cuma mungkin dari gambarnya ya agak-agak aneh lah, agak berbeda. Tapi itu tidak masalah. Oke, untuk yang ortogonalitas ya sama seperti di dot product. Kalau di dot product kan ya kita punya U tegak lurus V itu kan kalau U di dot kan V itu sama dengan 0 kan. Nah, di sini juga ya kurang lebih sama. Jadi dua vektor itu dikatakan saling tegak lurus kalau hasil kali dalam antara keduanya itu sama dengan 0. Dan kalau misalkan kita punya di sini ada suatu ini ya, S itu himpunan bagian dari hasil kali dalam V yang tak kosong. Nah, S-nya ini dikatakan himpunan bagian ortogonal jika setiap dua vektor yang tak sama tegak lurus. Jadi misalkan S-nya itu isi, misal ya di sini ya, jadi ada X1, X2, dan seterusnya. Jadi intinya X1 diinikan dengan X2 itu 0. X1 dengan X3 ini juga 0. Jadi setiap dua vektor yang berbeda, kita hasil kali dalamkan, ya itu hasilnya 0. Dan S itu disebut ortonormal. Bedanya, kalau ortogonal itu ya sekedar tegak lurus, kalau ortonormal itu panjangnya itu 1. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya di R3 itu kan, R3 itu kan sama saja span dari ini ya. Kita punya 100, di sini 010, di sini 001 ya kan. Jadi kalau misalkan kita ambil S-nya
yaitu 3 ini tadi, misal ini E1, ini E3, ini E1, E2, E3, kita bisa lihat S ini bisa dikatakan himpunan bagian ortonormal. Dan kalau ortonormal pasti ortogonal ya. Nah, kenapa tentang ortogonal ini menarik atau ortonormal ya? Ya sama saja, cuma beda panjangnya saja sih sebenarnya. Nah, kenapa dia menarik? Karena ya himpunan bagian tersebut pasti bebas linear. Nah, untuk buktinya itu sama seperti kasus di Rn ya, cuma bedanya ya kita menggunakan hasil kali dalam secara umum. Kalau kita mau membuktikan bebas linear, apa yang harus kalau kita membentuk kombinasi linear, nah kita harus punya di sini mengakibatkan semua lambda i ini harus 0 ya, untuk setiap i dari 1, 2 sampai n kan. Jadi arahnya untuk membuktikan bebas linear kan ke situ. Dan ternyata ketika kita jalankan, nah hasilnya ya semua di sini ya. Jadi lambda i-nya harus 0 kan untuk semua i ya. Artinya apa? S-nya bebas linear. Dan selanjutnya ini untuk definisi kurang lebih sama ya yang di Rn ya. Dan sudah pernah kita bahas. Jadi kita punya himpunan yang isinya ini. Jadi kita punya W-nya ruang bagian, terus kita punya ruang bagian yang lain, dan setiap elemennya di ruang bagian itu tegak lurus dengan yang di W. Kita notasikan dengan W tegak lurus. Dan sifatnya ini kurang sama kan. Untuk buktinya bisa dipelajari sendiri karena tidak sulit ya di sini ya. Jadi ada 3 sifat di sini, 3 bisa ditunjukkan dengan latihan. Dan yang terakhir tentang ortogonalitas ini yang penting adalah proses Gram-Schmidt. Jadi apa maknanya di sini? Intinya kalau misalkan kita punya sebarang vektor, jadi isinya vektor-vektor, kita punya basis, ruang vektor, kita punya basis. Nah, mungkin tidak kita mencari basis yang ortogonal kan dari ruang vektor tersebut. Jadi contohnya, langsung saja ya supaya lebih mudah ya. Kita punya U-nya ini, V-nya ini, W-nya ini di R3. Bisa dilihat di sini kalau misalkan U.V dengan kali dalam yang standar, ini kan U.V ini kan jadi apa ini? 0 tambah 0 tambah 0 ya. Berarti kan jadi 0 ya. Tapi, oh ini W-nya ini ya. W-nya sama persis ya. Mungkin ada sedikit typo ini. Ya sudahlah, sama saja lah. Intinya V.W itu kan jadi 1 kuadrat tambah 0 tambah 1 kuadrat kan. Hasilnya 2 kan. Ini tidak 0. Jadi bisa dilihat di sini ada 2 vektor yang tidak tegak lurus. Nah, mencarinya supaya dia jadi ini ya, ada yang tegak lurus. Benar kan? Ini tadi kan berarti U-nya itu 010. 010, kalau dilihat dari penyelesaiannya ya, V-nya harusnya 101 sama sudah W-nya itu 10 min 1. Berarti ini harusnya negatif 1 ini. Jadi untuk contoh 3.6. Dan ternyata di sini kita bisa cek ya kan, di sini ini kenapa ini UV sudah 0, VW sudah 0, W sudah 0. Oke. Jadi ini tadi karena jadi sebenarnya contoh 3.6 ini ingin menunjukkan bahwa UVB ini saling tegak lurus. Cuma karena typo tadi ini harusnya ada minusnya ya di sini ya. Saya ganti pakai hitam saja. Nah, jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan contoh ketika kapan dia ini ya saling contoh tegak lurus kan. Cuma di sini harus minus ini. Jadi bisa kita cek ya dengan W yang baru yang ada minusnya di sini. Bisa kita lihat V.W yang lama tadi kan tidak 0, tapi V ini kan jadi 0 kan.
Jadi bisa dilihat di situ, dan bagaimana cara menormalisasinya, ya intinya kita bagi saja dengan panjang dari vektor tersebut kan. Jadi misalkan U aksen ini ya vektor U dibagi dengan panjang U-nya kan. Vektor V bagi dengan panjang V-nya, vektor W bagi panjang W-nya. Jadi kita bisa lihat ini panjang dari U aksen pasti 1, panjang dari V aksen ini pasti 1, panjang dari W aksen pasti 1 kan. Ya, 1. Nah, secara umum kita bisa menggunakan ada caranya lah untuk mencari basis ortonormal dari suatu ruang vektor. Jadi kita langsung saja ke proses Gram-Schmidt. Jadi di sini ya. Untuk detailnya sebenarnya dari sisi ilustrasi sudah bisa dilihat ya di video yang sebelumnya, itu sudah ilustrasikan bagaimana cara mendapatkannya, kenapa kok jadi seperti ini, dan kenapa formulanya seperti ini. Jadi untuk cara berpikirnya itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma bedanya ya kalau itu kan ruang hasil kali dalamnya saja yang kita perumum kan. Tapi untuk buktinya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu tadi apa yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.